Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel Dede yang mau informasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk terus memberikan informasi-informasi tentang kelistrikan. Dan bagi yang belum mensupport, diharapkan di subscribe ya teman-teman. Bila perlu di share aja ke teman-teman yang barangkali membutuhkan teman-teman, agar lebih banyak lagi yang paham tentang listrik. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang interlock teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan interlock? Apa sih interlock itu gitu teman-teman? Jadi interlock tuh sebenarnya intinya gini, intinya tuh jadi sistem atau apa ya namanya, sistem yang saling mengunci gitu teman-teman. Jadi kalau contoh misalkan ada dua breaker, misalkan ya ada dua breaker nih. Kalau katakanlah breaker A, breaker B gitu misalkan teman-teman. Kalau breaker A itu bekerja, maka breaker B nggak boleh bekerja gitu. Nggak boleh close gitu. Nah, kalau misalkan breaker B yang sudah close duluan, breaker A-nya nggak boleh close, nggak bisa close gitu teman-teman. Jadi dia sistemnya sistem mengunci. Jadi misalkan gini, ini di sini ada dua apa ya? Ada dua kontaktor di sini teman-teman. Anggaplah di sini ada satu sistem yang kalau misalkan kontaktor A-nya itu bekerja, maka kontaktor B-nya nggak boleh bekerja gitu teman-teman. Dan begitu sebaliknya, kalau misalkan kontaktor B-nya on atau bekerja, maka kontaktor A-nya nggak boleh on, nggak boleh bekerja gitu teman-teman. Dia bergantian sistemnya. Itu namanya interlock teman-teman. Interlock itu macam-macam teman-teman ya, ada mechanical interlock, ada electrical interlock. Nah, kalau praktek ini kita secara elektrikal ya teman-teman. Kalau secara mechanical dia interlocknya ini ada tuas sendiri antara ya si kontaktor A, si kontaktor dengan kontaktor B, nanti ada tuas interlock tersendiri kalau dia pakai mekanikal gitu teman. Begitupun dengan breaker. Kalau breaker dia interlocknya pakai sistem, misalkan pakai pakai apa namanya, pakai stick misalkan. Ada yang pakai sling gitu di sampingnya, biasanya di sisi samping teman-teman. Jadi breaker A dengan breaker B misalkan gitu ya. Nah itu dia secara mekanikal interlock dia terhubung gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, saya ambil contohnya gini aja nih, contoh mudahnya gini ya teman-teman, ini secara elektrik aja ya teman-teman nih. Tapi ini menggunakan switch. Kalau kalau sistem yang agak rumit, dia menggunakan pengunci. Dia di sini apa namanya, coil ini terkunci dengan kontak ini, dan coil ini terkunci dengan kontak ini gitu teman-teman. Jadi kontak A terkunci coil A terkunci sama kontak B, coil B terkunci dengan kontak kontaktor A gitu teman-teman. Nah, kalau ini sistem sederhana, kita pakai switch teman-teman. Jadi switchnya bisa memilih ini mau yang mana nih, yang masuk mau yang A atau yang B gitu teman-teman. Jadi tinggal pilihan. Jadi kalau misalnya A berarti kan yang B nggak bisa on dia gitu. Kalau misalkan yang B ya misalkan yang berarti kan A-nya mati, nggak bisa dia on gitu teman-teman. Ini salah satu interlock juga ya teman-teman. Ada juga yang pakai kunci, ada gitu teman-teman. Oke, ini saya coba dulu ya teman-teman. Oke, ini anggap lagi ini seperti ini teman-teman. Kita netral dulu. Misalkan kita mau masukin yang A, ya tinggal yang A dimasukin. A, dia cukup dari A aja. Yang B nggak boleh nyala gitu teman-teman. Atau misalkan mau yang dari B, ya tinggal diputar aja.
pindah. Yang B aja yang hidup, yang A nya nggak boleh nyala gitu teman-teman, gitu teman-teman. Sederhana banget teman-teman ini ya, ini sistem sederhana banget ya pokoknya ini. Yang penting adalah pemahaman interlocknya ya teman-teman, di sini yang ditegaskan pemahaman interlocknya. Jadi saya ulangi lagi, sistem interlock itu adalah misalkan sistem yang saling mengunci gitu. Interlock itu sistem yang saling mengunci antara antara sistem yang saling mengunci antara dua breaker atau dua kontaktor atau macam-macam lah gitu teman-teman. Jadi sistem yang saling mengunci itu misalkan kontaktor A dengan kontaktor B gitu. Kontaktor A-nya masuk, kontaktor B nggak boleh masuk, atau kontaktor B masuk, kontaktor A nggak boleh masuk. Jadi intinya dia nggak boleh masuk berbarengan gitu teman-teman. Kalau off dua-duanya boleh, tapi kalau on dua-duanya nggak boleh. Onnya antara salah satu yang A atau yang B gitu. Nah contohnya seperti ini. Kalau misalkan mau yang pilih yang A, wah monggo silakan A aja yang kerja, yang B-nya mati standby gitu teman-teman. Atau mau yang B, yang B silakan yang nyala, yang A-nya standby gitu teman-teman. Ini contoh simpelnya. Saya rasa sampai di sini cukup ya teman-teman. Cukup mudah untuk dipahami lah teman-teman. Kalau ada yang kurang paham ya monggo silakan ditanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja yang mau disampaikan dari saya. Terima kasih banyak buat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.